Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Andreasa pada video pembelajaran untuk pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif, di mana untuk episode ketiga atau terakhir ini yang merupakan bagian dari bab 5 tentang pelaksanaan jacking, blocking, dan lifting di bengkel otomotif, maka saya coba akan jelaskan tentang jenis dan pengoperasian alat lifting. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Nah, para siswa sekalian, sub pokok bahasan kita yang ketiga ini adalah yang akan saya jelaskan jenis dan pengoperasian alat lifting ya. Bagaimana nanti alat lifting ini kalian mungkin ada yang pernah melihat ada mobil yang diangkat ya, dimana nanti posisinya perbedaannya nanti mungkin lebih tinggi ya, bisa dilakukan karena menggunakan mesin ya. Nah, lifting ya adalah suatu kegiatan pengangkatan kendaraan dengan menggunakan alat yang disebut dengan car lift ya. Jadi alatnya ini disebut dengan car lift. Kegiatannya mengangkat mobil ini disebut dengan lifting ya. Awas, jadi perhatikan ya dari bahasanya. Jadi kalau lifting ini adalah kegiatan pengangkatan mobil menggunakan alat yang disebut dengan car lift. Jadi alatnya itu sendiri disebut dengan car lift ya. Nah, pada dasarnya kegiatan lifting sama dengan jacking ya. Cuma bedanya kemampuan dilihat dari daya angkatnya, maka car lift ini mempunyai daya angkat yang lebih besar ya. Kemudian dilihat dari ketinggian, pengangkatan car lift bisa lebih tinggi, bisa sampai dengan 2 sampai 2,5 meter ya. Sehingga nanti mekanis bisa berdiri di bawah mobil ya. Ini perbedaannya dibanding dengan jacking. Nah, prosesnya sih sebetulnya hampir sama atau memang sama jacking, cuma bedanya adalah dilihat dari kemampuan angkat. Daya angkatnya bisa lebih besar. Kemudian tinggi pengangkatan yang bisa lebih tinggi dibanding dengan penggunaan jacking ya. Nah, alat-alat lifting yang biasa nanti digunakan, maka peralatan lifting ini yang sering ya dipakai di bidang otomotif ada 2 ya. Pertama ada yang disebut dengan crane dan yang kedua ada yang disebut dengan car lift ya. Kita jelaskan satu persatu ya. Apa itu yang dimaksud dengan crane ya. Nah, crane ya ini adalah suatu alat ya yang digunakan untuk mengangkat benda seperti mesin, transmisi yang memang mempunyai bobot yang cukup berat ya, yang biasanya tidak bisa dilakukan oleh seorang pekerja ya. Maka ini yang disebut dengan crane. Jadi crane ini di bawahnya dia ada rodanya ya yang dapat bergerak supaya memperingan ketika nanti membawa ya. Jadi digunakan untuk mengangkat mesin maupun transmisi yang bobotnya cukup berat ya. Nah, selanjutnya bahwa berat mesin atau transmisi yang bisa mencapai ratusan kilogram ini tentunya tidak bisa nanti diangkat oleh si pekerja ya. Di mana nanti si pekerja harus mengandalkan suatu alat yang disebut dengan tadi ya, yakni crane ya. Di mana crane prosesnya atau secara sistem ini menggunakan sistem hidrolik untuk memudahkan pengangkatan komponennya. Umumnya alat ini mempunyai roda bagian bawah tadi yang saya katakan dalam rangka memudahkan pekerjaan pengangkatan dan pemindahan bagiannya. Seperti ini contoh dalam gambar. Ini mesin yang diangkat yang mau diperbaiki. Ini adalah kemampuan hidroliknya, sistemnya, sehingga nanti ketika ini terangkat maka dia otomatis naik ya. Nah, ini bisa menahan bobot kalau di sini adalah sampai 1 ton ya. Jadi kemampuan daya angkat ini 1 ton. Nah, maka penggunaannya tidak boleh lebih dari ini ya. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan car lift ya. Nah, car lift adalah alat yang digunakan untuk mengangkat kendaraan dan memberikan akses yang lebih besar kepada mekanik untuk melakukan perbaikan di bawah kendaraan. Nah, maka berdasarkan mekanisme pergerakan
penggerakannya, maka car lift ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, single post car lift ya. Apa itu single post car lift? Ya, ini adalah jenis single post car lift ini banyak digunakan biasanya ini pada tempat pencucian mobil supaya memudahkan menjangkau bagian bawah mobil atau kendaraan yang akan dicuci. Nah, ini bentuk single post car lift ya. Satu tiangnya. Ini adalah penyangga nanti kendaraannya. Ini ada yang 2 seperti ini, ada yang 4. Sehingga pada proses penggunaannya seperti ini nanti ya. Ada juga yang panjang nanti ininya dudukannya. Tergantung nanti daripada model yang digunakan. Ya, jadi ini diangkat naik lebih tinggi ya. Ini yang single ya, single post car lift ya. Artinya penopang tiangnya ini satu ya. Ini satu penopang tiangnya, ini juga satu ya. Jadi dia diangkat hidrolisnya gitu. Selanjutnya ada juga yang jenisnya two post car lift ya. Atau jenis car lift dengan 2 batang penahan atau penopang ya. Ini kiri dan kanan penopangnya. Secara gambar kalian lihat ya. Maka jenis alat ini bentuknya mempunyai 2 lengan. Nah, 2 lengan yang dapat diatur dan lebih aman ya. Serta lebih cocok digunakan untuk perbaikan biasanya. Ya, khususnya di bagian roda kendaraan atau bagian bawah kendaraan ya. Di mana titik tumpunya berada di sisi kiri dan kanan. Nah, ini adalah titik tumpu ya yang nanti akan ditempatkan pada bawah mobil ya. Yang ketiga jenisnya adalah 4 post car lift atau car lift yang mempunyai penyangga atau mempunyai lengan ada masing-masing ada 2 di kiri 2 di kanan ya. Ada 4 ya. Contoh seperti ini kalian lihat pada gambar. Jadi ada 4 penopang ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian di sini adalah mesinnya yang nanti akan menggerakkan secara otomatis, maka dia akan bergerak semuanya berbarengan ya. Ini penyangganya ada 4 ya. Ini mobilnya masuk. Ya. Nah, untuk jenis alat ini dari segi keamanannya maka tingkatannya yang paling aman ya, atau yang paling baik dibandingkan dengan single maupun two post car lift ya. Nah, jenis car lift ini biasanya sangat cocok digunakan untuk perbaikan bagian bawah kendaraan ya. Jadi perbaikan bawah kendaraan ini paling aman biasanya menggunakan 4 post car lift ya. Contohnya ketika nanti operator atau teknisi memperbaiki sistem rem ya, transmisi, gardan dan lain-lain. Itu adalah contoh penggunaan daripada 4 post car lift ya. Nah, bagaimana teknik pengoperasian alat-alat lifting? Kita bahas sebagai berikut. Nah, para siswa sekalian, setelah kita mengetahui alat-alatnya tadi, bagaimana nanti kita menggunakan atau mengoperasikan alat yang disebutkan tadi. Pada dasarnya, tidak banyak prosedur yang nanti harus dilakukan untuk melakukan lifting kendaraan. Karena alat ini memang dirancang untuk memudahkan operator pada waktu bekerja ya. Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan pada waktu menggunakan car lift. Yang pertama, posisikan kendaraan pada alat yang akan digunakan sesuai dengan prosedurnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi masukkan alat. Jadi ini kan nanti ke bawah turun nih pengangkatnya. Ini nanti naik sebagai alat untuk menaikkan daripada mobil ya, bisa nanti dinyalakan, dikendarai atau nanti didorong, tergantung nanti si pekerjaannya, operatornya. Nah, kemudian yang kedua, setelah dipastikan posisinya benar, aman, selanjutnya tekan tombol untuk menaikkan. Jadi yang dikatakan aman ini maka posisi daripada rem tangan ini berfungsi atau difungsikan, kemudian ini bannya semuanya diganjal supaya tidak terjadi adanya kemunduran atau ketika digerakkan ini maju atau mundur sehingga membahayakan si operator atau mekanik ya. Kemudian baru nanti setelah nanti di posisi ya yang benar kemudian diangkat. Nah, setelah mencapai posisi yang diinginkan, pasangkanlah kuncinya ya. Nah, ini ada memasang kunci ya.
kunci atau lock lift ya istilahnya. Ya, jadi kalau ini tidak menggunakan jack stand, tetapi nanti car liftnya ini ada kuncinya, atau kalau dalam jack stand ada lock pinnya ya, supaya nanti menghindari ya terjadinya kerusakan pada mesin atau terhindar dari turunnya mobil secara tiba-tiba dari car lift. Jadi ada lock pin yang nanti pada penahannya ya, di kiri kanan semuanya ditahan ya, dikunci supaya nanti tidak terjadi penurunan secara tiba-tiba atau rusaknya mesin pengangkat ya. Itu yang dihindari. Demikian para siswa sekalian, semua pokok bahasan yang bisa saya sampaikan tentang pelaksanaan jacking, blocking, dan lifting di bengkel otomotif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe video pembelajaran ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran berikutnya. Doa Bangsa TV, channelnya edukasi.